Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali pertama, ini adalah pertemuan pertama saya dengan saudara-saudara terkait dengan mata kuliah kelembagaan pemilu. Ini adalah program tata kelola pemilu kerjasama antara KPU dengan Universitas Diponegoro, khususnya adalah Magister Ilmu Politik, ya, program studi Magister Ilmu Politik, Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, FISIP Undip, Semarang tahun 2022, sedangkan program ini sendiri sudah berjalan 3 tahun. Dalam mata kuliah ini saya akan mengantarkan beberapa topik yang menjadi tugas saya dari bab 1 hingga menjadi sampai bab 7. Dalam bab ini kita akan kupas mengenai pengantar studi ke arah kelembagaan pemilu. Yang pertama adalah overview, yang kedua adalah subject matter, yang ketiga adalah metode dan kontra pembelajaran. Kita mulai yang pertama, overview dulu. Apa itu institusional? Secara umum, institusional itu berkenaan dengan organisasi yang besar, yang lazim dikenal secara kelembagaan. Dalam kaitan dengan itu, kita tidak mungkin melepaskan diri dari apa yang disebut sebagai organisasi, gitu ya. Kendatipun beda antara organisasi dengan institusi, jika institusi itu berkenaan dengan hal-hal yang bersifat kelembagaan yang bukan sekedar organisasi, sedangkan organisasi berkenaan dengan lembaga yang telah mempola, telah termanage dengan baik, dengan struktur, dengan kultur, dengan peranata yang telah ada. Nanti kita akan bahas kaitannya dengan institusi, dengan sistem misalnya. Institusional itu juga berkenaan dengan nilai atau kualitas kelembagaan yang dianggap sebagai ciri penting dan khas pada masyarakat atau kelompok tertentu. Nah, biasanya karena sudah ada sejak lama atau sudah sejak mapan, membola, ya, sehingga punya nilai dan atau kualitas kelembagaan tertentu. Hal yang menjadi ciri khas pada masyarakat atau kelompok tertentu tadi itu. Institusional juga berkenaan hal ihwal kelompok, bisa komunitas, bisa kawanan yang hidup dengan kaidah yang diyakini bersama, karena kehidupan bersama, karena tujuan bersama, yang kadang-kadang juga bertempat tinggal yang sama dan dalam kurun tertentu atau sepanjang waktu yang telah memola. Di masyarakat yang tinggal di satu tempat tertentu menjadi komunitas atau menjadi himpunan perkawanan yang hidup, yang diikat oleh kaidah yang dibuat oleh mereka, yang disepakati bersama dan menjadi kehidupan bersama, tujuan bersama. Kendatipun komunitas yang dimaksud belum tentu bertempat tinggal yang sama. Misalnya diaspora Yahudi, ya itu adalah kelompok tertentu, tapi tinggalnya tidak satu titik, misalnya di Israel atau di sekitar Timur Tengah, tetapi komunitas itu juga menyebar, ada di Rusia, ada di Eropa, ada di Amerika, bahkan di Amerika konon menguasai sistem politik di Amerika misalnya. Itu adalah institusional menurut Collins dan dalam buku sosiologinya. Lalu yang kedua, apa itu institusi politik? Organisasi dalam pemerintahan yang membuat atau yang menyusun, menegakkan, dan menerapkan hukum. Mereka juga sering menengahi, memediasi konflik-konflik di antara mereka tentu saja dalam membuat kebijakan pemerintah tentang ekonomi, sosial, sistem sosial,
dan sebaliknya juga menempatkan perwakilan bagi penduduk tertentu. Itu adalah institution, ya, institusi. Nah, secara umum teman-teman ya, bahwa institusi politik dianggap sebagai aturan permainan politik yang menentukan ruang gerak para aktor politik. Nah, disinilah institusi berkaitan juga dengan pola-pola interaksi yang mapan antar kelompok sosial dan itu bersifat sistemik, ya. Dengan begitu, dari definisi ini maka sebenarnya yang namanya institusi itu tidak sebatas pada organisasi. Boleh jadi organisasi bagian dari institusi yang lebih luas. Jadi kalau institusi tidak sesekrit organisasi, sedangkan organisasi sudah barang pasti adalah institusi, gitu ya. Nah, ini konteksnya adalah ini peranan dari membuat, menegakkan, dan menerapkan aturan atau hukum. Sering juga mereka adalah sebagai penengah konflik yang terjadi, juga adalah organisasi pemerintahan ini membuat kebijakan, sudah barang pasti karena salah satu fungsi dari pemerintah ialah pemerintahan, sedangkan pemerintahan itu adalah pihak yang memiliki otoritas dalam seluruh segi kehidupan di sebuah negara, ekonomi, sistem sosial, dan juga adalah mengenalkan pada perwakilan bagi penduduk, memberi kesempatan kepada penduduk untuk mengajukan perwakilannya, tentu saja orang di dalam konteks perwakilan. Nah, secara umum institusi dianggap sebagai aturan permainan politik, ya. Masuk juga namanya aturan itu adalah bagian dari institusi yang menentukan, ini bahkan mengatur ruang gerak, ya, aktor politik. Nah, di sini institusi juga berkenaan dengan pola-pola interaksi di antara komunitas atau perkawanan tadi itu. Lalu karena mapan di antara kelompok tadi itu, ya, mapan berarti memang sudah memola dan itu bersifat sistemik, ya. Kalau kita bicara sistem selalu mengkait pada 3 aspek. Yang pertama adalah pranata atau aturan, ya, pranata. Yang kedua adalah struktur, ya, struktur. Yang ketiga adalah yang mempola, interaksi yang mempola tadi mewujud dalam satu kultur. Ya, kalau ini adalah sistem politik berarti pranata politiknya, struktur politiknya, dan budaya politiknya. Yang menurut Keman and Waldernor, ya, itu dalam gambaran bahwa institusi itu bersifat memola. Bahkan pada bagian yang nanti bisa dijelaskan bahwa institusi itu adalah sistem politik itu sendiri. Dengan penjelasan yang nanti bisa kita sampaikan. Nah, lanjutnya bahwa yang namanya institusi politik itu juga mewadahi orang, menentukan ruang gerak, memengaruhi, membentuk gerak dinamika aktor politik yang ada. Nah, di mana posisi institusi? Kedudukan institusi ditempatkan sebagai bagian dari sistem politik. Sekaligus kadang-kadang sejumlah ahli mengatakan itu bagian dari sistem itu sendiri. Benarkah demikian? Kita akan perkaya dalam kajian nanti pada saat kita membahas persoalan-persoalan lembaga penyelenggara pemilu misalnya. Institusi juga sebagai bagian dari sistem yang dapat dikendalikan, ya, atau tidak terkendalikan. Jadi kalau dapat dikendalikan, institusi yang dapat dikendalikan, yang dapat ditata itu adalah cybernetic. Sedangkan sebaliknya adalah chaotic, ya.
ya, cybernetic, lalu adalah chaotic, tidak terkendali. Nah, basisnya adalah pada acuan bekerjanya pada 3 elemen di dalam satu institusi. Yang itu merupakan bagian dari fungsi dari sistem, ya bisa sistem politik, bisa sistem ekonomi, dan seterusnya. Ketiga-tiganya adalah pertama adalah detektor. Di dalam satu sistem berbasis pada institusi yang ada, detektor adalah berkenaan dengan komunikasi informasi antara komponen di dalam sistem itu sendiri. Jadi detektor adalah berkaitan dengan komunikasi, ya, berkaitan dengan komunikasi informasi antara komponen di dalam sistem. Sistem itu berada pada kondisi-kondisi yang berkomunikasi. Yang kedua selain detektor adalah selektor. Selektor didefinisikan sebagai aturan atau institusi itu sendiri yang ada di dalam sistem dan digunakan untuk membuat keputusan. Dalam arti luas bahwa ini berdasarkan pada pemilahan terhadap satu isu, yang isu tadi itu digunakan atau dimanfaatkan atas sebagai bahan pembuatan keputusan di dalam tentu saja sistem politik yang dibangun oleh misalnya sebuah negara. Itu adalah selektor. Ada detektor, ada selektor. Mari kita lihat yang ketiga, bagian dari komponen dari institusi sistemik tadi itu. Yang ketiga adalah efektor. Efektor dimaknai sebagai, ya, sarana transaksi untuk memengaruhi pengembangan sistem, dan pada akhirnya dalam konteks ini adalah seterusnya. Itulah ya, jadi ada 3 elemen di dalam institusi yang itu dibagi apakah bisa dikendalikan, namanya cybernetic, atau tidak terkendalikan, namanya chaotic, caustic, ya. Chaos, ya. Chaos itulah yang secara awam di telinga kita seringkali kita dengar. Kadang-kadang chaotic itu dimaknai sebagai konflik gitu. Konflik di antara para pemilik dari pemangku dari satu lembaga gitu ya. Nah, itulah namanya efektor. Jadi sekali lagi ada detektor, ada selektor, dan ada efektor. Nah, saudara, di dalam ilmu sosial seringkali kita mendengar mengenai sejumlah tingkat analisis. Dalam ilmu sosial yang terdiri atas beberapa tingkat analisisnya harus dibedakan masing-masing, dan itu mengacu pada berbagai jenis entitas yang akan diamati. Ini adalah unit analisis yang sering digunakan dalam studi-studi ilmu politik yang seluruhnya itu memuat gitu ya beberapa jenis entitas yang ada, yang diamati, yang berhasil diamati. Nah, di sini ada yang pertama level mikro, analisis level mikro, ya, atau tingkat makro level, ya. Itu mengacu pada entitas sosial besar seperti seluruh masyarakat, ekonomi, negara bagian misalnya, dan seterusnya. Jadi namanya analisis tingkat makro
berarti menarik batas pada entitas sosial yang lebih besar, seperti seluruh masyarakat, ekonomi, negara bagian. Itu adalah level-level yang paling tinggi. Karena memang dalam soal level makro ini, analisisnya adalah analisis yang bersifat makro, ya, mengacu pada entitas sosial besar seperti masyarakat, ya, ekonomi, dan negara bagian dari model Amerika. Lalu yang kedua adalah lebih rendah pada level mikro yang memuat tingkat mikro yang tinggal dan bertindak di dalam entitas tertentu gitu. Ini adalah level mikro. Kalau ini adalah level makro. Nah, kita akan lihat pada poin ketiga, ialah namanya meso level. Ya, meso level. Meso level ini ingin memuat gambaran mengenai kelompok-kelompok orang atau asosiasi yang kurang lebih, ya, lebih merupakan terorganisasi di tingkat meso, di tingkat orang pada umumnya. Meso level of more or less organized group of person and association in between. Jadi kalau ada pemahaman baru kita mengenai institusi, itu selalu akan, jika Anda angkat sebagai kajian menggunakan ini, maka ada tingkatan makro level, mikro level, dan meso level. Nah, saudara-saudara, di berikutnya, bahan berikutnya bahwa yang namanya analisis terhadap institusi selalu akan mengundang kontroversi. Yang pertama adalah sistem seringkali bukan seringkali, ya, membuat suasana itu taat pada rezim, misalnya pada penguasa, sedangkan pada titik-titik tertentu itu tidak selalu sejalan dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu masing-masing tiga ini perlu Anda pahami. Nah, saudara, aktor dan institusi membentuk sistem. Institusi dan aktor adalah landasan sistem. Di sini institusi didefinisikan sebagai aturan konvensi formal dan informal yang mengarah pada proses politik. Memang ini uniknya dari sistem ini karena institusi aktor ini, misalnya di sejumlah daerah, itu bersifat sebagai landasan sistem, sehingga institusi didefinisikan sebagai aturan konvensi formal dan informal yang mengarah pada proses politik. Gitu. Aktor adalah pemain yang terlibat dan dibatasi oleh aturan yang juga memungkinkan adanya peluang. Jadi aturan aktor di sini adalah mereka yang bermain dalam proses-proses politik, namun mereka keterlibatan mereka sangat terbatas, bukan ya, keterlibatan mereka dalam konteks yang lebih luas, yang seluruhnya, tetapi dibatasi oleh aturan yang justru membuka adanya peluang. Orang Jerman Timur yang lebih ingin sering ke Jerman Barat, ya, tahun-tahun 90-an begitu, setelah angin perubahan di banyak belahan dunia Eropa Timur terutama,
dan lalu kajiannya menyerupa dalam penghitungan terhadap aktor politik yang bermain. Nah, artinya bahwa para aktor sebagian besar tergantung pada desain institusional dari pemerintahan. Sedangkan institusi sendiri memiliki kualitas yang saling bergantung dan sering juga menjelaskan perkembangan yang bergantung pada jalur seperti yang dilakukan oleh misalnya warisan kebijakan gitu ya, dan seterusnya. Nah, dengan begitu kita tahu peranan aktor dalam institusi ialah sebagai penopang dari sistem politik yang diterapkan oleh sebuah negara atau sebuah daerah yang seluruhnya itu punya makna, ya, punya konsekuensi dan implikasi terhadap jalannya pemerintahan. Ya. Kenapa? Karena aktor itu pemain yang terlibat di satu sisi dibatasi, tetapi di saat yang bersamaan kadang-kadang ada kreativitas yang muncul yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Itulah institusi dan sistem sebagai bagian dari sistem politik yang kita maksudkan. Nah, interaksi antara tadi ya, antara institusi dan aktor yang merugikan itu bisa berujung pada defisitnya demokratis. Nah, jika dan ketika aturan atau konvensi dianggap sudah ketinggalan zaman, out of date, maka itu bisa dianggap sebagai tidak memadai atau tidak efisien. Tetapi baiklah, mari kita lihat apa makna dari slide ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah mengenai ruang lingkup kelembagaan yang lazim dibagi menjadi dua kategori, gitu ya. Dua kategori yang sedang akan kita lihat nanti. Ya, yang jelas, yang pertama adalah bahwa institusi politik dalam arti sempit, ya, institusi yang dalam arti sempit dipahami bahwa negara dengan pemerintah, parlemen, administrasi, serta lembaga federal dan komunal di Amerika Serikat misalnya. Nah, ini menandai bahwa ada dua ruang lingkup terhadap adanya institusi ini. Itu. Yang kedua, institusi dalam arti luas. Institusi politik dalam arti luas seperti organisasi ialah partai, oposisi, media massa, tapi juga misalnya konstitusi, undang-undang pemilu, atau prinsip mayoritas ke studi institusional, dengan demikian dimaknai dalam pengertian elemen pengetahuan. Nah, tampaknya kita sekarang ini sedang berebut sumber daya politik yang kadang-kadang tidak banyak sejalan dengan apa yang kita maksudkan di dalam sistem itu. Nah, justru itulah memang tantangannya. Nah, karakter menonjol dari karakter sistem politik itu kedua di bawah ini ya, membedakan sistem politik dengan lingkungannya. Ya, pertama adalah karakter menonjol dari sistem. Unit-unit sistem saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga perubahan dalam satu unit ya untuk memengaruhi terhadap unit yang lain. Nah, pada orang lain seperti itu gambarannya. Nah, kadang-kadang karena memang tergantung pada banyak faktor. Nah, yang kedua, bahwa sistem sebagai sebuah sistem itu sistem menghasilkan perilaku dan tindakan.
oleh bagian-bagian yang memang di dalam job description itu mengikuti terhadap sistem itu, maka elemen-elemennya tunggal. Kalau sudah elemennya tunggal, maka pasti akan ada masalah. Nah, yang ketiga adalah tekanan eksogen memengaruhi elemen intrasistem menurut poin 1 dan 2 yang saya maksudkan di sini. Jadi dia juga merasa bahwa ini dia 3, sebelumnya adalah 2. Ini sebenarnya sudah jelas dari 3 karakter menonjol dari sistem politik di lingkungannya. Saya lanjut bahwa ini satu sistem politik dapat dikenali melalui proses intrasistemnya yang berbeda dari yang lain. Misalnya sistem ekonomi, sistem internasional, dan oleh efek eksternalnya yang tidak dapat dihasilkan oleh sistem atau jaringan lainnya. Nah, saudara, saya akan mengajak saudara-saudara untuk melihat bareng sejenak mengenai materi apa yang ingin saya sampaikan pada paruh pertama setelah UTS, ya, ujian tengah semester. Yang pertama tentu saja sedang kita bahas mengenai pengantar studi kelembagaan pemilu. Ada 3 tadi yang seperti yang saya sebut di awal. Lalu bab kedua, saya memandang Anda perlu tahu apa itu interest group dan pressure group. Nah, di situ saya mengutip sejumlah ahli bahwa interest group dan pressure group perlu untuk dipahami dalam dinamika hubungan antar lembaga dengan lembaga lain kadang-kadang tidak sehat. Tapi karena orang-orangnya lebih banyak udah uzur, sedangkan generasi muda tidak berminat, maka kajian-kajian interest group dan pressure group Anda jangan larikan ke urusan-urusan yang tidak ada hubungan dengan soal ini. Kemudian saya ingin sampaikan aktor administrator utama pemilu itu terdiri atas konsep administrator utama pemilu, bentuk dan jenis badan manajemen pemilu, dan KPU sebagai administrator utama pemilu. Nah, yang keempat, Election Management Body, EMBIS, atau dalam hal ini yang saya maksud ya adalah Election Supervisory Body, maka konsep administrator utama pemilu harus berada di tangan harus di tangan orang yang tepat. Nah, sedangkan bentuk dan jenis lembaga pengawas pemilu itu juga perlu ditampilkan. Nah, dalam hal ini bagaimana kasusnya di Bawaslu RI misalnya, atau jajaran Bawaslu provinsi hingga kabupaten kota. Bab 5 saya ingin hantarkan kajian kita mengenai pemangku kepentingan dari sejumlah elit tadi itu. Nah, bersifat internal stakeholders atau disebut sebagai primary stakeholders kalau melihat ketentuan dari Kementerian PAN. Pertama adalah internal stakeholders, yang kedua adalah external stakeholders, dan akhirnya adalah dalam kasus Indonesia. Yang keenam, saya ingin ajak saudara untuk mempelajari pemantau dan pemantauan pemilu menurut standar-standar pemilu yang bersifat internasional, di mana kita juga meratifikasi atas seluruhnya itu. Nah, standar pemantauan tentu ini harus ditampilkan pada kesempatan berikutnya, tapi kasusnya
ada di Indonesia. Nah, peranan pemerintah dalam pemilu itu adalah harus paham bahwa kedudukan pemerintah dan pemerintah daerah adalah sebagai fasilitator dan administrator pemerintah. Dalam hal ini adalah Bawaslu. Ketiga, saya ingin ajak Anda untuk sama-sama kita mendiskusikan tentang pengalaman pemilu dan pilkada selama ini gitu. Tapi saya rasa itu akan sambil jalan. Nah, sementara pada apa yang menjadi tupoksinya. Yang keenam adalah election observers, konsep pemantau dan pemantauan. Itu juga ada dibacakan standarisasinya. Bahkan kemudian menjadi semacam keharusan, dan itu adalah bagian ini yang akan kita bicarakan, konsep pemantauan dan pemantauan, pemantau dan pemantauan, lalu standar pemantauan, ya, dan akhirnya adalah dalam kasus Indonesia kita akan lihat. Nah, UAS setelah bab 6, lalu kita akan lanjutkan kajian kita, kendati pun tidak dalam situasi yang hampa, tapi saya rasa itu perlu untuk kita lakukan. Nah, metode dan kontrak pembelajaran, saudara, perkuliahan kali ini lebih banyak akan diarahkan pada penerapan MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mulai tahun 2020. Nah, satu paling menonjol dari kurikulum berbasis MBKM adalah bahwa perkuliahan lebih menekankan pada metode belajar yang berpusat kepada peserta ajar atau mahasiswa. Dalam rangka metode di atas, metode pembelajaran yang dipusatkan pada aktivitas para peserta kuliah, sedangkan dosen pengajar sekedar sebagai fasilitator saja. Nah, untuk maksud di tersebut, ya, maka perkuliahan ini ingin menekankan pada model pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran bermetode studi kasus gitu. Dalam perkuliahan ini, dosen mengharuskan bahwa setiap peserta kuliah memahami dan menguasai bahan perkuliahan terlebih dahulu sebelum memasuki satu pertemuan perkuliahan, lalu berinteraksi tidak saja kepada sesama peserta kuliah, juga bisa dosen dan pengajar. Itu adalah metode dan kontrak pembelajaran. Nah, tata cara perkuliahan, saudara, pertama adalah beberapa menit sebelum dibuka portal atau provider dari Undip itu, ya, pasti dosen akan mengalami barcode yang jenis yang jauh lebih mapan begitu, ya. Apalagi saya tahu bahwa itu adalah tata cara urutan. Paling lama pada hitungan 10 menit sejak kuliah dimulai, maka itu harus boleh melakukan upaya yang membuat semua dosen itu merasa bahwa Anda adalah orang yang berprestasi. Nah, tata cara kedua, kuliah tidak perlu merekam materi kuliah karena seringkali ini akan jadi sumber masalah. Sedangkan seluruh badan kuliah dapat diakses dengan mudah oleh peserta kuliah umum di YouTube masing-masing. Nah, sebelum suatu pertemuan kuliah dimulai, setiap peserta kuliah wajib menyimpan dan menguasai materi kuliah terlebih dahulu, karena dengan penguasaan materi maka aktivitas interaktif
pada setiap studi kasus dalam bentuk-bentuk diskusi itu lebih memungkinkan. Yang 1, 2, dan 3. Setiap peserta kuliah wajib memberi komentar, meresum materi kuliah, dan mengembangkan materi kuliah yang ditulis di kolom chat YouTube. Ya, kita akan mulai dari bab 1, kemudian ke hal-hal yang bersifat bisa diikuti secara teknis nantinya. Nah, yang keempat, dalam setiap pertemuan kuliah akan saya gelar diskusi interaktif dengan bahasa bab per bab, di mana dimulai bab 1, 2, dan seterusnya. Nah, diskusi interaktif ini pada bahasan pertama dipandu oleh dosen, namun untuk selanjutnya dipandu oleh korkom dan atau peserta kuliah yang dituju oleh pimpinan misalnya. Nah, yang kelima, komentar baru dinilai bobot jika lebih dari sekedar mengomentari, omduh gitu misalnya, melainkan memberi contoh-contoh aktual dalam politik, ya, dalam politik. Sedangkan di sini juga tidak seberapa, tetapi komentar tertulis jangan terlalu panjang, cukup 1 paragraf sebenarnya, cukup 1 paragraf, namun tetap mengandalkan pada kebobotannya. Nah, setiap peserta kuliah sebelum mengomentari atau sebelum apapun, maka harus menyebut nama dan kelas di atas setiap komentator. Nah, ini adalah skema tentang MBKM yang saya rekonstruksi kembali dari beberapa bahan yang relevan. Ya, kurikulum MBKM ini berbasis pada student centered learning method. Metode berbasis pada siswa. The learning methods, ya, is based on study activities. Jadi artinya bahwa setelah pembelajaran metode membekali diri, maka langkah selanjutnya adalah bahwa harus didasarkan pada student activities. Bukan metode di kelas, tapi justru adanya silang saling di antara mereka-mereka yang memiliki kedudukan di dalam struktur masyarakat. Nah, ini dibagi 2. Pertama MPBL, ya, MPBL. Yang kedua adalah studi kasus, ya, studi kasus di hari berikutnya. Nah, kerangka pemikiran MBPL dan CM, ya, itu bisa dilihat dari keterangan sebelum ini. Nah, saudara, saya ingin menyampaikan beberapa kerangka perkuliahan MPBL dan CM itu. Pertama, aktivitas partisipatif itu 20%. Hasil proyek itu mahasiswa bisa dilibatkan, tapi kadang-kadang tidak antusias gitu, ya. Tidak hanya mahasiswa tapi beberapa orang, dan itu adalah kognisi yang paling minimal, karena di dalam kurikulum baru ini menyatu gitu, ya, menyatu, dan pada akhirnya rasanya tidak enak. Itu. Nah, inilah format penilaian dan bobotnya. Ada pasar seni, ada kues, ada tugas, ada studi kasus, UTS, UAS. Lalu nanti kita akan tahu Anda akan dapat berapa, dapat di akhir dari cerita mengenai kondisi sekarang ini.
Nah, saya rasa teman-teman kita sudahi dan jumpa lagi pada kesempatan yang ada, gitu ya. Yang ada itu adalah mereka yang memegang kunci dari seluruh proses yang terjadi dalam tata hubungan di antara mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.